Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang masih memungkinkan kita berjumpa hari ini Kamis 25 Maret 2021. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang Tuhan karuniakan bagi kita hari ini, sejenak kita menikmati berjumpaan dengan Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dan waktu yang indah ini. Kami mau menikmati dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 118 ayat 22 sampai 29 berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan kita membaca untuk kita renungkan hari ini menjadi kekuatan perjuangan kehidupan kita. Mau mengajak kepada kita melihat hidup ini dan memahami firman Tuhan dengan satu tema. Apakah andalan Anda dalam menghadapi kehidupan yang keras? Setiap orang dapat dipastikan pernah merasakan kerasnya hidup, walaupun bentuknya beraneka. Segala sesuatu harus diperjuangkan dan diusahakan dalam menghadapi masa yang keras itu atau sulit itu. Kita menggerakkan daya kita untuk mengatasinya. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Pasti terbuka kemungkinan ia mengalami tantangan dan beratnya hidup. Pemazmur pun merasakan hal demikian. Musuh yang dihadapi pemazmur membuat satu konsentrasi untuk menggerakkan kemampuan mereka mendorong pemazmur untuk jatuh. Namun, pemazmur tidak mengalami hal yang mereka rancangkan untuk kematiannya. Sekalipun pemazmur jatuh, tetapi tidak tergeletak dan diinjak orang. Tetapi ia terbangun berdiri oleh tangan Tuhan yang menopangnya. Itu jelas, saudara, ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa pemazmur menghadapi kehidupan yang keras, ancaman musuh untuk menjatuhkan, tetapi tidak membuat dia mati binasa. Mengapa? Karena pemazmur memiliki andalan dalam hidupnya. Andalan pertama yaitu Tuhan yang diyakini, yang dipercaya bahwa ada dan berkarya serta berkuasa. Dan andalan yang kedua adalah cara pandang pemazmur tentang siapakah Allah yang dia percaya itu. Kata singkatnya, ia sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Melalui pengalaman hidup yang diperkenankan Tuhan terjadi bagi dia. Bagi pemazmur, Tuhan bukan sekedar sumber kekuatan, bukan sekedar pujian dan keselamatan, namun ia sendirilah kekuatan itu, pujian itu, dan keselamatan itu. Ini merupakan ungkapan terlengkap yang pemazmur mau nyatakan mulai dari awal hingga akhir hidupnya, bahwa Tuhan berkuasa dan sungguh Dia hadir, berkarya, dan Dialah kekuatan serta keselamatan itu sendiri yang kita cari. Nah saudara, untuk dapat bertahan hidup di dunia yang keras ini, tidak ada jalan lain selain menyertakan Allah selalu dalam setiap langkah dan bidang kehidupan kita.
menyertakan Tuhan artinya membuka ruang hidup kita untuk dimasuki oleh Allah sendiri yang kita percaya itu, sehingga kekuatan dan kuasa Allah itu hidup. Dan kita boleh merasakan, karena kita kenal Allah yang kita percaya. Keyakinan kita bahwa Tuhan bukan sekedar sumber kekuatan, pujian, dan keselamatan akan semakin memperteguhkan iman dan pengharapan kita. Terlebih lagi saudara, ketika kita berhadapan dengan kekerasan bentuk hidup. Bagi orang percaya atau pengikut Kristus, harus memandang dan meyakini kekerasan ini sebagai bahagian proses dan didikan Tuhan yang mungkin diizinkan kita alami, supaya kita tidak menjadi umat dan karakter yang lemah rapuh. Dengan demikian kita akan tahu bahwa kesudahan dari segala sesuatu atau dari segala bentuk kekerasan ini bukanlah bencana bagi setiap orang percaya, tetapi malah akan membawa suatu nilai hidup, mutu keimanan kita, bahwa kita bukan orang gampangan, tetapi milik Tuhan yang berharga, umat Allah yang handal. Karena itu, mari tetap kita membuka kehidupan kita dan mengandalkan dalam berbagai perjalanan hidup, warna hidup termasuk yang pahit, yang tidak diinginkan, yang keras, bahwa Tuhanlah andalanku dan Dia hadir serta berperan dan pasti sedia selalu untuk menolongku, karena aku percaya dengan sungguh dan memberikan ruang dalam hidupku untuk berperan. Karena itu ketika aku terancam untuk jatuh, ada tangan Tuhan yang menatang, sehingga aku tidak menjadi sampah masyarakat, tetapi tetap memiliki nilai hidup. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus berbicara bagi kami sebagai harta yang tidak dimakan ngengat dan karat dalam segala situasi dan waktu. Begitu pula Dia akan selalu berbicara bagi kami, sehingga ketika warna hidup yang terjadi tidak kami inginkan, Dia akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami akan terhibur, sabar, kuat, kokoh dalam menghadapi dan mendapatkan solusi. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya itu. Karena itu hari ini segala kinerja kami, rencana, harapan dan usaha kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menuntun mereka dalam karyanya, dalam perjuangannya, dalam rumah tangganya, dalam harapan-harapannya. Kami boleh teduh, karena kami percaya Tuhan yang berperkara bagi seluruh kehidupan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang mengerang kesakitan oleh karena berbagai penyakit yang datang menyerang, baik yang penyakit kronis maupun karena virus pandemi masa sekarang ini. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau dengarkan doanya, Engkau lawat tubuhnya Tuhan, Engkau berkati usaha yang berkenan kepadamu, sehingga tidak ada yang sia-sia. Oh Bapa di sorga, kami teringat bagi para orang tua kami yang lansia, yang dalam keterbatasan mereka, ada yang tidak mampu apa-apa, ada yang masih bisa beraktivitas. Tuhan yang selalu memandu hidupnya, memberikan rasa sukacita di balik perjalanan masa tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang dalam pergumulan karena duka cita, kehilangan orang-orang yang dekat dengan kami itu tidak mudah untuk dilupakan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan hati yang tabah, sehingga mereka boleh melewati masa-masa kelam itu dengan tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbahagia hari ini karena ulang tahunnya, ulang tahun pernikahannya. Engkau ya Tuhan yang melengkapi sukacitanya, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula dengan pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati mereka Tuhan dalam memimpin dan mengerahkan masyarakat, negara dan bangsa ini. Kami menjunjung tinggi berbagai kewajiban kami, termasuk dalam kehidupan kami bersekutu sebagai umat-Mu, sehingga mengalirlah nikmatnya hak-hak yang kami nikmati. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Engkau tetap melawat kami, seperti jaminan-Mu bahwa aku akan menyertai Engkau di dalam kehidupan-Mu, dalam pelayanan yang Engkau lakukan. Karena itu Tuhan, tenangkan kami semua,
Ketika kami mengingat keluarga kami teduh karena ada Tuhan yang menyertai mereka dan menjaminnya. Terima kasih untuk itu. Ampuni dosa kami Allah. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.